Pemirsa, kebakaran terjadi di sebuah bangunan tempat menyimpan mebel di Padukahan Glondong, Bantul, Yogyakarta. Tidak ada korban jiwa, namun seorang petugas pemadam kebakaran mengalami luka akibat terkena pecahan kaca saat berusaha memadamkan api. Kebakaran hebat terjadi di sebuah gudang penyimpanan mebel siap ekspor di Dusun Glondong, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Warga kaget karena api tiba-tiba muncul dan langsung membesar menghanguskan seluruh isi bangunan. Petugas pemadam kebakaran dari PBK Kabupaten Bantul serta anggota SAR dan juga relawan kesulitan memadamkan api karena isi bangunan berisi material kayu yang mudah terbakar. 10 mobil damkar mempercepat upaya pemadaman api. Ini adalah mebel kayu, mebel meja kopi dan sebagainya yang sudah terbakar. Kemudian ada beberapa bahan-bahan yang dan sebagainya sudah terbakar. Jadi api cepat merambat ke tempat yang lain. Seorang petugas pemadam kebakaran sempat terluka saat berusaha memadamkan api karena sepatu yang dikenakannya tertembus pecahan kaca sehingga kakinya terluka. Petugas pemadam kebakaran ini sempat mendapatkan perawatan dan pengobatan dari tim medis yang datang ke lokasi kebakaran. Kebakaran diperkirakan terjadi akibat hubungan arus pendek listrik membuat seluruh isi gudang habis terbakar. Kerugian akibat kebakaran pada gudang mebel siap ekspor ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Sebuah mobil jenis City Car yang ditumpangi 3 orang perempuan bertabrakan dengan sebuah truk besar pengangkut batu bara. Ketiga perempuan tersebut meninggal dunia. Tiga perempuan diketahui merupakan warga Kabupaten Merangin, Jambi tewas di tempat akibat mobil City Car bernomor polisi B2794TD yang dikendarai ketiga korban beradu muka dengan sebuah mobil truk pengangkut batu bara. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera kilometer 31 arah Bangko, Dusun Rantau, Keloyang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Jambi. Diduga kecelakaan karena mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan hilang kendali karena kondisi hujan, sehingga menabrak truk tronton pengangkut batu bara tersebut. Evakuasi ketiga korban yang berada di dalam mobil memakan waktu lama karena mobil yang dikendarai korban kondisinya hancur, tergencet di bagian depan truk. Anggota Satlantas Polres Bungo dibantu warga berusaha menarik mobil korban. Di kilometer 30 arah ke Bangko, yaitu mobil Fuso bis dengan mobil Jazz. Saya mendengar dengan kejadian itu dengan suara letusan kencang. Saya bersama keluarga dengan adik-adik saya itu langsung berbondong-bondong membantu situasi kejadian laka yang ada di wilayah Rantau Keloyang ini. Situasi ini. Setelah dilakukan evakuasi, ketiga korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Hanafi Bungo, Jambi. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Momen libur panjang dimanfaatkan warga Jakarta dan sekitarnya untuk berlibur ke wilayah Puncak Bogor, Jawa Barat. Polisi pun menerapkan sistem satu arah dari Jakarta menuju Puncak sejak Minggu pagi. Momen libur panjang menyambut Hari Ulang Tahun RI ke-75 dimanfaatkan masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk berlibur ke kawasan Puncak Bogor. Hal ini terlihat dari lalu lintas arah Jakarta menuju Puncak Bogor yang terpantau padat sejak Minggu pagi. Satlantas Polres Bogor telah menyiapkan antisipasi untuk mengurai kemacetan. Polisi memberlakukan sistem satu arah hingga menyebar ratusan personil ke sejumlah titik rawan macet seperti Pasir Muncang, Megamendung hingga Simpang Taman Safari.
Informasi terkini arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat akan disampaikan oleh Vena Malinda langsung dari Puncak. Vena, bagaimana situasi terkini di wilayah Puncak pada siang hari ini? Baik Lovi, hingga siang hari ini lalu lintas dari arah Jakarta menuju Puncak sudah terpantau ramai lancar. Kondisi ini Lovi berbeda sekali dengan tadi pagi, tepatnya pada pukul 8 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat, di mana selepas atau keluar dari exit tol Ciawi sudah terpantau adanya kemacetan yang cukup panjang untuk mengantri menuju ke arah Puncak. Dan sistem satu arah tadi diberlakukan sejumlah ada 6 lajur, Lovi, dan saat ini mengingat sudah dibukanya sistem satu arah dari Puncak menuju ke Jakarta, untuk saat ini kondisinya terpantau ramai lancar untuk kendaraan yang menuju ke Puncak. Dan bisa Anda lihat, Lovi, di sebelah kanan saya atau di belakang saya ini, kendaraan yang menuju ke Puncak diberlakukan 1 hingga 2 lajur saja. Selain itu, untuk kendaraan yang melintas dari arah Puncak menuju Jakarta ini sudah terpantau lancar, bahkan cenderung lebih lengang. Dan seperti yang Anda sebutkan tadi, Lovi, bahwa sebelumnya Satlantas Polres Bogor selain menyiapkan sistem satu arah secara situasional, ini mereka juga menyiapkan sebanyak 150 personil yang disebar di sejumlah titik kemacetan. Nah, selain itu, Lovi, pihak dari Satlantas Polres Bogor menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi tata tertib lalu lintas dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, masyarakat yang melakukan perjalanan menuju ke arah Puncak maupun kembali ke arah Jakarta bisa mengakses di website TMC Satlantas Polres Bogor untuk mengetahui seperti apa kondisi lalu lintas di sepanjang jalan menuju ke Puncak maupun arah sebaliknya, dan mengetahui pemberlakuan dari sistem satu arah agar mereka tidak terjebak dengan kemacetan. Dan Lovi, terkait dengan penerapan jam sistem satu arah, memang belum dipastikan kapan akan diberlakukan kembali, namun untuk saat ini untuk arah Jakarta sudah dibuka kembali sehingga warga yang hendak pulang atau kembali ke Jakarta bisa melakukan perjalanannya saat ini, mengingat kondisi masih cenderung lengang. Lovi. Baik, terima kasih Vena Malinda melaporkan langsung dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, Car Free Day dan jalur sepeda di sejumlah titik di Jakarta resmi ditiadakan, namun kawasan HI tetap ramai oleh warga yang berolahraga. Banyaknya warga termasuk pesepeda di kawasan HI dikarenakan ada beberapa titik yang disiapkan untuk pesepeda sebagai jalur sementara. Kawasan sementara untuk pesepeda disiapkan di ruas jalan protokol Sudirman Tamrin hingga Medan Merdeka. Jalur sementara ini dijaga ketat petugas TNI dan Satpol PP agar tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Penutupan Car Free Day dan jalur sepeda dilakukan karena terjadi peningkatan keramaian dan kerumunan di tengah pandemi. Jadi mulai hari ini 32 kawasan khusus pesepeda yang disebar di 5 wilayah kota itu kami tiadakan. Kenapa ditiadakan? Karena dari hasil evaluasi terlihat bahwa terjadi peningkatan pelanggaran protokol kesehatan pada 32 kawasan khusus pesepeda tadi. Data terakhir dari rekan-rekan Satpol PP, pelanggaran bagi warga yang tidak menggunakan masker itu mencapai 79.300 pelanggaran. Artinya ini angka yang cukup tinggi, dan oleh sebab itu ini kami lakukan peniadaan. Ambil lajur sepeda, Pak. Ayo Pak, Bu, silakan masuk ke jalur paling kiri, ke lajur paling kiri. Ayo. Indonesia maju. Pemprov DKI Jakarta kembali meniadakan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Kita langsung bergabung dengan Nadia Valeri yang berada di Bundaran Hotel Indonesia dan Fikirian di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kita akan sapa Nadia Valeri terlebih dahulu. Nadia, bagaimana suasana di sana? Apakah masih ramai warga beraktivitas?
Ya, Bernadetta dan juga pemirsa, pantauan kami pada pagi hari tadi, aktivitas di ruas Jalan Sudirman Tamrin diramaikan oleh warga yang berolahraga khususnya bersepeda. Namun pada siang hari ini untuk keramaian sudah mulai terurai dan aktivitas di ruas Jalan Sudirman Tamrin sudah kembali lancar. Sebelumnya Bernadetta, memang Pemprov DKI Jakarta telah resmi meniadakan hari bebas kendaraan bermotor ataupun Car Free Day yang diikuti dengan penutupan terhadap 32 titik dari kawasan khusus pesepeda ataupun KKP yang tersebar di 5 wilayah kota DKI Jakarta. Adapun kebijakan ini diambil Bernadetta dengan mempertimbangkan tingginya penambahan kasus COVID-19 di wilayah DKI Jakarta dan juga dikarenakan banyaknya warga yang berolahraga namun dengan tidak menerapkan protokol kesehatan, yakni diantaranya dengan berkerumun ataupun tidak menggunakan masker. Selain itu Bernadetta, banyak juga warga yang melakukan pelanggaran, yakni warga dengan kelompok umur yang rentan terinfeksi COVID-19, diantaranya yakni lansia dan juga balita yang masih datang ke wilayah ataupun ke kawasan berolahraga tersebut. Dan juga Lofi, sebelumnya berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo bahwa memang Pemprov DKI Jakarta juga tidak bisa sepenuhnya melarang warga untuk berolahraga, khususnya dengan peningkatan antusiasme warga untuk berolahraga selama pandemi COVID-19. Maka dari itu saat ini Pemprov DKI Jakarta telah menjadikan ruas Jalan Sudirman Tamrin sebagai kawasan sementara untuk pesepeda. Namun Lofi, Pemprov DKI Jakarta juga sangat menghimbau masyarakat untuk dapat menerapkan protokol kesehatan COVID-19, yakni dengan menggunakan masker dan juga menjaga jarak, karena hal ini akan menjadi bahan evaluasi apakah nantinya ruas Jalan Sudirman Tamrin ini akan dilanjutkan untuk menjadi kawasan khusus pesepeda ataupun tidak. Dan tadi kami juga memantau, Lofi, bahwa sejumlah aparat gabungan disiagakan, yakni dari TNI Polri, Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP, yang terus menghimbau warga untuk memakai masker dan juga menjaga jarak, serta membagikan masker agar warga yang berolahraga dan maskernya sudah basah dapat menggunakan masker yang baru. Dan juga hari ini, Lofi, masih terdapat posko penindakan di mana nantinya aparat yang melihat adanya warga yang melanggar protokol kesehatan, maka ini akan langsung diberikan sanksi berupa denda Rp250.000 ataupun sanksi berupa pekerja sosial, yakni dengan menyapu jalanan selama kurang lebih 10 hingga 15 menit. Ya, Lofi. Baik, terima kasih Nadia Valeri melaporkan langsung dari Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Kemudian kita akan melihat bagaimana suasana di GBK. Sudah ada Vicky Rian di sana. Vicky, bagaimana aktivitas warga di Gelora Bung Karno Jakarta pasca Car Free Day hari ini ditutup kembali? Ya, baik Lofi dan juga pemirsa, memang sejak pagi tadi ini sudah banyak sekali warga yang beraktivitas di area Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, dan banyak dari mereka yang memilih untuk bersepeda di kawasan ini karena di area yang cukup luas ini para pesepeda dapat menikmati udara yang cukup sejuk mengingat banyaknya pepohonan di kawasan ini. Selain itu juga para pesepeda ini juga dapat terhindar kontak langsung dengan pengendara lainnya seperti pengendara sepeda motor maupun mobil. Dan seperti diketahui memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini, Lofi, meniadakan sebanyak 32 kawasan khusus pesepeda di 5 kota wilayah Jakarta lantaran memang ditemukan banyak sekali pelanggaran protokol kesehatan. Dan imbas dari adanya peniadaan kawasan khusus pesepeda tersebut, memang cukup banyak warga yang beralih ke kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno ini untuk bersepeda. Namun demikian memang mereka yang datang ke area ini wajib mengikuti protokol kesehatan, di mana mulai dari pintu masuk mereka juga harus melalui pengecekan suhu tubuh. Kemudian di area dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno sendiri mereka juga diwajibkan untuk selalu mengenakan masker. Lofi. Baik, terima kasih Vicky Rian melaporkan langsung dari Gelora Bung Karno Jakarta. Sebelumnya ada Nadia Valeri dari Bundaran Hotel Indonesia.